Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Skyfall. Apa kabar kalian semua? Terima kasih ya guys buat kalian yang sudah berkunjung ke channel ini. Video kali ini Mimin ingin membahas tentang pulau terlarang di Jepang yang akhirnya dibuka setelah 104 tahun lamanya dilarang untuk dikunjungi oleh pemerintah Jepang. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih guys, jangan lupa buat support channel ini ya guys. Karena dengan support kalian, semoga Mimin bisa membuat video lebih baik lagi. Yuk kita lanjut. Jadi gini guys, dilansir dari japanestation.com, ada sekelompok penduduk lokal mengunjungi sebuah pulau kecil di daerah barat Jepang yang dulunya digunakan sebagai fasilitas penyimpanan bahan bakar oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, pulau ini dibiarkan menjadi pulau terlarang di Jepang selama 104 tahun, membuat kunjungan penduduk lokal ini menjadi kunjungan pertama setelah beratus-ratus tahun lamanya. Lalu mereka melakukan tur di Pulau Jajima, Teluk Maizuru yang dilakukan oleh 35 penduduk pada Minggu 26 Juli lalu guys. Hal ini dilakukan atas perintah pemerintah kota Maizuru yang ingin mengembangkan area tersebut sebagai sebuah situs bersejarah yang akan disebut sebagai The Four Dynamic Coastal Cities of Yokosuka, Kure, Sasebo, and Maizuru Centers of Japanese Modernization. Setelah pulau tersebut masuk ke dalam daftar situs warisan dunia Jepang pada Juni lalu. Karena pulau ini memiliki sebuah dermaga di mana sekitar 660.000 orang returning yang kembali dari kamp interniran Siberia disambut kembali saat menginjak tanah Jepang. Kota ini bertujuan untuk menurunkan cerita sejarah perang pada generasi berikutnya melalui pengembangan area kota nih guys. For your information nih guys, Pulau Jajima sendiri berlokasi sekitar 700 meter dari selatan kota Maizuru dengan ukuran perimeter hanya 650 meter saja. Menurut legenda, pulau terlarang di Jepang ini dulunya memiliki kastil di atas gunung dan penduduk lokal merupakan petani di pulau ini. Namun, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang menduduki pulau ini pada tahun 1916 dan mulai membuat fasilitas penyimpanan ini pada tahun 1922. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika merebut dan menduduki pulau itu. Kemudian pulau ini akhirnya kembali ke tangan pemerintah Jepang meski penduduk lokal tidak diberi akses menuju pulau tersebut. Di pulau ini juga guys, masih tersisa 4 fasilitas penyimpanan gas yang membentang dari timur ke barat dengan luas masing-masing 65 hingga 70 meter untuk panjang dan tinggi mencapai 3,5 meter. Semua struktur bangunannya tetap terjaga hingga sekarang. Selain itu, pondasi bangunan di mana mesin-mesin berat terpasang, tembok batu, dan sebuah dermaga juga masih tersisa. Menurut pemerintah kota, tujuan dibangunnya fasilitas penyimpanan bahan bakar tersebut masih tidak diketahui hingga kini. Namun, tempat itu terdaftar sebagai penyimpanan bahan bakar pesawat terbang saat fasilitas tersebut diserahkan pada tentara Amerika. Ketika Maizuru Naval Arsenal milik Angkatan Laut Kekaisaran Jepang memproduksi kapal bunuh diri kayu Shinyo, kota ini pun memutuskan untuk menginvestigasi berbagai detailnya, termasuk apakah bahan bakar tersebut digunakan di beberapa kendaraan. Terus, terkait kunjungan pada 26 Juli lalu, pemerintah kota dan National Institute of Technology Maizuru College bekerja sama dalam mewawancarai 8 penduduk lokal berusia 80 tahun ke atas di balai di distrik Kamisabaka dan Shimosabaka. Mereka yang diwawancara ini mengatakan bahwa dulu pulau tersebut dijaga ketat oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang sehingga tak ada satupun yang bisa mendekati pulau itu. Meskipun begitu, mereka mengungkapkan kalau pulau kecil itu digunakan sebagai area renang bagi para Angkatan Laut Jepang dan keluarga personel Angkatan Laut sempat terlihat berenang di area ini sebelum Perang Pasifik pecah. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir nih guys, para penduduk lokal mulai bercocok tanam secara tidak resmi alias ilegal di pulau itu.
Salah satu penduduk lokal, yaitu Soji Aso yang berusia 81 tahun mengatakan bahwa ia dan banyak penduduk lain menanam lobak Jepang di pulau tersebut pada pertengahan tahun 1940-an hingga pertengahan 1960-an. Saat hujan turun, mereka berteduh di dalam terowongan gudang bahan bakar. Aku sangat terkejut betapa tingginya pohon-pohon di pulau itu tumbuh. Dulu pulau ini memiliki rel untuk troli di depan terowongan, tapi sekarang sudah tidak ada lagi, ujar Soji. Pemerintah kota akan segera berunding dengan sang pemilik pulau terlarang Jepang ini, yaitu pemerintah nasional, dan mengembangkan pulau ini sembari menginvestigasi terowongan penyimpanan bahan bakarnya. Nah, itu tadi penjelasan Pulau Ijajima yang selama 104 tahun terisolasi dari dunia luar, guys. Gimana kalau menurut kalian? Apa kalian tertarik mengunjunginya? Jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalam.